Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ashari dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kerajaan Islam di Indonesia itu sendiri dibagi menjadi 8 pembahasan. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua yaitu Kerajaan Malaka, yang ketiga Kerajaan Aceh Darussalam, yang keempat Kerajaan Demak dan Pajang, yang kelima Kerajaan Banten dan Cirebon, yang keenam Kerajaan Mataram, yang ketujuh Kerajaan Gorontalo, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya yaitu pada kerajaan ini adalah peta kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Seperti itu, seperti ini gambarnya. Baiklah, kita mulai kepada pembahasan yang pertama kita, yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai dulu ya. Kerajaan Samudra Pasai, penguasa Kerajaan Samudra Pasai itu terdiri dari 2 dinasti ya, yaitu yang pertama dinasti Meurah Kair. Pendiri dari raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Kair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah 1042 sampai dengan 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya yaitu Maharaja Mansur Shah dari 1078 sampai 1133 Masehi. Maharaja Gisayus Shah 1133 sampai 1155 Masehi. Merah No atau Maharaja Nudin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Yang kedua yaitu dinasti Merah Silu. Merah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh 1285 sampai dengan 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak, yaitu yang dari Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perlak, ia mempersuting putri Raja Perlak yang bernama Senggang Sari, yaitu namanya Senggang Sari. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya yaitu ke pembahasan yang kedua, yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung, Malaka, dan Riau. Penguasanya atau rajanya yang pertama kali yaitu adalah Iskandar Shah. Ia mempunyai raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam perang Parengreng. Namanya Parengreng perangnya. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, serta Sultan Alauddin Shah. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muayyad Shah. Setelah wafat, ia digantikan putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya yakni Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar.
Sultan Alauddin Yatsat Al-Qahar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalek ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur. Sepeninggal Sultan Alauddin Riyad Aja Al-Qahar, kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Pembahasan yang keempat yaitu tentang Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain yaitu Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Patih Unus, Sultan Trengono, dan Sultan Prawoto. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang memerintah pada tahun 1500 sampai dengan 1518, berarti 18 tahun ya. Pengangkatan Raden Fatah menjadi sultan dipimpin langsung oleh Sunan Ampel pada masa pemerintahannya. Agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah para wali. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan kerajaan Majapahit dan mulai menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Oke, selanjutnya yaitu materi yang pembahasan yang kelima yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526 di daerah Kerajaan Banten. Di daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Adapun mengenai Kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu versi lain diambil dari kitab Nagakertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Saruban dengan makna pusat percampuran pendudukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar menambahan Senopati dan pemerintahan pada tahun 1575 sampai dengan 1601. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang. Kemudian Raden Mas Hangsang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Selanjutnya yaitu Kerajaan Gorontalo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Kerajaan Gorontalo.
saja menjadi pusat perdagangan jalur laut, kerajaan Gorontalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yaitu Babullah mengajak Raja Gorontalo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spitz Island. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yakni sebagai berikut. 5 persekutuan 5 meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Olisiwa persekutuan 9 meliputi Tidore, Makyan, Jailolo, dan lain-lain. Pada tahun 1512 bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. 10 tahun kemudian bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Membangun benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, tetapi melalui perundingan. Namun ia sendiri dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.